negeri demi bakti pada ibu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Ziaur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Besar. Saya Musriati, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Besar. Saya Zora Fitriana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Besar. Kami mendemonstrasikan model pembelajaran 2.3. Coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya nih, Bu Zora? Alhamdulillah. Baik, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu Zora. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu ya. Baik, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum nanti? Kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, nanti juga Ibu jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini, Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, ini kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya di observasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini, Bu? Jadi saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Baik, Bu. Saya kira sampai di sini dulu obrolan kita pada praobservasi kali ini. Nanti Ibu disilahkan untuk melakukan coaching terhadap coach Ibu. Begitu, Bu ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak ya atas kesempatannya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu Musriati. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Zora. Kabar baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik juga. Ibu, kira-kira ada gerangan apa nih? Kok tiba-tiba menghampiri? Adakah yang bisa saya bantu, Bu? Baik, Bu. Terima kasih, Bu Zora. Bolehkah saya meminta waktunya, Bu? Karena ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan, Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Bu. Yaitu permasalahan murid-murid saya yang di kelas, Bu. Mungkin ada solusi dari Bu Zora. Oh, gitu ya, Bu. Silahkan, Bu. Jangan sungkan. Insya Allah dengan
senang hati saya akan mendengarkan dan bersama-sama kita mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Begini Bu Zora, kebetulan di kelas saya mengajar ada siswa yang memiliki perilaku yang kurang baik Bu dan suka mengganggu teman-temannya dan dia tidak mau belajar Bu, juga sering tidak hadir ke sekolah Bu. Oh begitu Bu Mus. Jadi Ibu ada permasalahan dengan siswa yang suka mengganggu kawan, tidak mau belajar dan jarang hadir ke sekolah, begitu kan Bu? Iya benar sekali Bu Zora. Dari percakapan kita apa yang Ibu harapkan? Saya berharap dari percakapan kita ini, saya nantinya akan mendapatkan solusi bagaimana agar peserta didik saya tidak mengganggu kawannya lagi. Dan dia mau belajar serta dia juga hadir ke sekolah setiap hari, Pak Bu. Jadi harapan Ibu Mus, anak itu berperilaku baik dan tidak usil atau mengganggu temannya lagi ya. Ya, benar sekali Bu Zora. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira kalau dikasih rentang 1 sampai 10 siswa, Ibu berada di angka berapa? Mungkin berada di angka 7, Bu ya. Indikator yang baik menurut Ibu Mus untuk mengubah sikap anak tersebut seperti apa sih? Indikator yang baik kalau menurut saya itu yang pertama siswa saya nanti tidak mengganggu teman-temannya lagi. Kemudian saling menghargai dan suka menolong teman. Dan yang terakhir mereka mempunyai rasa empati yang cukup tinggi pada teman-temannya, Bu. Baiklah, dari indikator baik yang Ibu Mus katakan, siswa tersebut tidak mengganggu temannya. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut bisa memenuhi indikator yang baik? Baik, Bu Zora. Yang pertama sekali saya lakukan yaitu melakukan pendekatan personal dengan mencari tahu hal apa yang membuat anak tersebut bersikap seperti itu, Bu. Kemudian saya juga akan membuat kesepakatan kelas atau dengan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesepakatan kelas. Kemudian tujuan dan manfaatnya. Dengan demikian, siswa tersebut akan memberikan pendapat atau idenya sendiri. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas, mereka akan bertanggung jawab, Bu, terhadap apa yang telah disepakati. Begitu, Bu. Baiklah Ibu Mus, luar biasa langkah yang Ibu ambil. Kalau bisa, saya simpulkan langkah pertama Ibu ambil ada melakukan pendekatan kepada siswa, dikarenakan bisa jadi kemungkinan dasar hidupnya dia itu belum terpenuhi dan membuat kesepakatan kelas dengan tujuan agar siswa patuh pada kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan ini bersumber dari siswa itu sendiri. Dengan begitu akan membuat mereka bertanggung jawab. Iya, benar sekali, Bu. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab Ibu, kira-kira kapan aksi itu akan dilaksanakan? Insya Allah, Bu, pertemuan ke depan akan segera saya lakukan, Bu Zora. Berarti pertemuan ke depan akan segera Ibu lakukan ya. Semoga Iya, aksi Bu. yang Ibu lakukan bisa mengubah sikap dari siswa Ibu tersebut menjadi lebih baik ya Bu. Kira-kira dari percakapan kita tadi, apa yang Ibu dapatkan? Baik, Bu Zora. Dari percakapan kita tadi, saya telah mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasi anak yang suka mengganggu dan malas belajar. Terima kasih, Bu Zora, atas waktunya. Iya Bu Mu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Zora. Alhamdulillah Bu Zorah, coachingnya berjalan dengan baik dan lancar ya. Tadi sebelumnya kita sudah menetapkan indikator ketercapaian pada saat pra observasi ya Bu ya. Iya. Nah sekarang dari indikator ketercapaian yang Ibu Zora inginkan, maka pada saat melakukan coaching apa saja yang sudah Ibu lakukan? Maksudnya terkait indikator tersebut. Baik Pak, Alhamdulillah
tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tentang tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang dilakukan dan saya juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Pak. Ya, menurut saya apa namanya sebagai observer itu sudah bagus sekali ya Bu ya, di mana Ibu sudah menjalankan coaching ini sesuai dengan alur Tirta dan terkait juga bagaimana prinsip coaching ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Ibu Zora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mus. Gimana kabarnya, Pak Zia? Alhamdulillah baik. Ibu Mus bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga, Pak. Sebelum kita melakukan coaching ini, Pak, bagian awal yang akan saya tanyakan, yang pertama sekali, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak ya. Baik, Ya, Pak, betul. pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, Pak ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, Pak? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya, Pak. Nah, jangan lupa juga, Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coachee di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Mu atas penjelasan dan untuk pertanyaan Ibu yang bisa saya jawab adalah potensi yang ingin saya kembangkan tentu yang pertama adalah kehadiran penuh nanti Bu ya. Kemudian saya akan berusaha mendengar aktif dan yang terakhir ini adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coach saya. Oh, begitu, Pak ya. Nah, pertanyaan yang kedua, Pak. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Yang ingin diobservasi, Pak? Secara spesifik itu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, kemudian yang terakhir ya, Pak ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Tentu saya menginginkan coach saya nanti bisa menemukan solusinya dari permasalahan coach saya itu sendiri atau apa namanya nanti bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri oleh si coach saya itu nantinya, Bu. Baik, Pak. Demikian dulu ya, Pak ya. Pra-observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih banyak Ibu Mus atas kesempatan dan arahannya. Sama-sama, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zora. Waalaikumsalam. Pak Jia, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan atau diceritakan. Kita mau ngobrol apa hari ini? Iya, Pak, betul nih. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Baik, oke. Apa yang mau Ibu sampaikan ini, Bu? Begini, Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, Pak.
Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tetapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, Pak, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif. Seperti itu, Pak. Oke, kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan dari Ibu Zora ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya, betul, Pak. Kurang bervariatif, baik itu medianya atau model pembelajaran yang masih pakai model lama saja. Kira-kira kita perlu nih ya, percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Zora dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya dapatkan adalah adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak. Oke, jadi Ibu harapkan perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan dapatkan? Kok padam? Oke. Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya, model, atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, yang sekarang sedang marak digunakan Pak, para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan materi ceramah saja tanpa adanya media ataupun menjadi yang lebih bervariatif. Seperti itulah Pak. Siap. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang variatif, model, media, itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Kira-kira ini usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Kira-kira sekarang ini sudah berada, kalau kita bisa menskalakan ini Bu ya, kita katakan skala 1 sampai dengan 10. Ibu berada di skala berapa saat ini Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan guru secara face to face. Bergantian seperti itu, Pak. Sepertinya kalau untuk level saat ini berada di level 6, Pak. Ya oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan kira-kira. Selain itu, ada tidak strategi yang memungkinkan pernah Ibu mau terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu dalam penyampaian dan akan ditingkatkan ke level berapa begitu? Mungkin kalau dengan mentoring saya akan coba konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop dengan tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Akan ditingkatkan dari level 6 menjadi level 8, Pak. Oke, bagus Bu ya. Berarti Ibu ingin perencanaan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop begitu kalau saya pahami ya. Nah, pendampingan atau pelatihan workshop apa namanya? Dari ketiga ini kira-kira Bu, untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana Bu? Sepertinya mentoring ya Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga dan mencari narasumber lagi, juga kompetensi. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoringnya Pak. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini
kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan siapa begitu, Bu? Ada sih Pak, sebenarnya mungkin nanti minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau penggunaan pembelajaran itu sudah bervariatif Pak. Oke, oke Bu, bagus sekali itu. Ya Bu, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching lagi, yaitu harapan Bu ya, dengan lebih baik. Kemudian observasi kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, makasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mus. Waalaikumsalam Pak Zia. Pak Zia, tadi sudah alhamdulillah sudah melakukan coaching dengan Ibu Zora, berjalan dengan baik dan lancar Pak ya. Eh, nah, saya akan menanya beberapa pertanyaan nih Pak, pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Bu. Baik Pak, sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta Pak ya. Nah, juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Nah, pertanyaan terakhir ya, Pak. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melalui coaching yang barusan dilakukan, Pak? Tentu kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya, Bu, sehingga saya nanti dapat melakukan kewajiban lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Pak. Sekian observasi kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Sebelum sesi coaching ini dimulai, apakah ada hal spesifik yang ingin Ibu ungkapkan? Sorry juga Bu, saya ingin lebih aktif mendengarkan, mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot berdasarkan pendekatan Tirta Bu. Jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari bahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, akan saya mencatat hal-hal tersebut ya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih Bu. Saya juga akan mencoba menjaga alurnya serta memastikan coaching mampu mengekspor masalahnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Zia. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik. Terima kasih sudah hadir di sesi coaching. Jadi,
Bisakah Bapak ceritakan apa yang saat ini menjadi tantangan besar bagi Bapak? Eh, saya murid tidak cukup waktu untuk mengerjakan PR yang saya berikan, Bu. Mereka seringkali menunda-nunda, Bu. Jadi apa yang biasanya terjadi ketika para murid menunda-nunda pekerjaan rumahnya, Pak? Semua tugas menumpuk dan akhirnya mereka tertekan karena harus menyelesaikan semua dalam waktu singkat, Bu. Baik, Pak. Jadi masalah utamanya adalah manajemen waktu ya, Pak. Eh, Kemudian menurut Bapak, bagaimana cara mengatasinya, Pak? saya harus membuat jadwal khusus kepada mereka supaya mampu menyisihkan waktu setiap harinya. Ide bagus tuh, Pak. Jadi berapa lama Bapak ingin mengalokasi waktu agar para murid mampu mengerjakan PR, Pak? Waktu yang mungkin 15 menit per hari cukup saya kira, Bu, ya. Tidak harus selesai langsung, tapi bertahap dalam satu hari, Bu. Baik, Pak. Selanjutnya, apa yang bisa membantu Bapak melakukan hal ini, Pak? Hmm, saya bisa mengingatkan para murid lewat chat di media sosial atau meminta wali murid untuk mengingatkannya. Oh, bagus sekali itu, Pak. Apakah Bapak siap melakukannya? Ya, siap insya Allah, Bu. Mungkin hanya ini saja, Pak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya lihat pertanyaan yang Ibu ajukan sudah cukup membantu Koci merefleksikan permasalahannya. Ya, Bu, terima kasih. Apakah ada yang bisa saya tingkatkan, Bu? Mungkin ke depannya Ibu bisa lebih fokus menanyakan pertanyaan lain yang akan memastikan rencana Koci benar-benar realistis serta terukur. Baik, Bu. Baik, Bu, atas masukannya, Bu. Ke depan, insya Allah saya akan lebih memperhatikan hal tersebut, Bu. Akan tetapi secara keseluruhan Ibu sudah cukup baik, terutama dalam menjaga alur coaching. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.